mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan setiap jiwa pasti akan mati, akan meninggalkan dunia ini, dan engkau akan diganjar, diberi pahala sesuai dengan amal perbuatanmu. Barang siapa yang diselamatkan dari neraka dan dimasukkan surga, maka dialah orang yang telah beruntung. Dan tidak ada kehidupan dunia ini kecuali sekedar perhiasan permainan yang melalaikan. Jamaah sekalian, di hadapan kita ada satu mu'idhah, yaitu almarhumah Al-Yani Bazliyah binti Bapak Dharma, yang telah meninggalkan kita semua kurang lebih jam 12 malam tadinya. Saya baca bahwasanya almarhumah telah mendahului kita. Satu masa kita pun akan seperti almarhumah meninggalkan dunia ini. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yatba'ul mayyita thalathun, ahluhu wa maluhu wa amaluhu, wa yarji asnani wa yabqa wahidun, yarju ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Ketika jenazah dibawa ke kuburan, maka diikuti oleh 3 perkara, yaitu keluarganya, hartanya, dan amalnya. Maka yang 2 pulang, yaitu keluarganya dan hartanya, pulang kembali ke rumah masing-masing. Yang ikut hanya 1, yaitu amalnya. Bahwasanya kita semua akan masuk ke alam kubur, dan amal kita itulah yang akan menjadi teman abadi bersama kita sampai hari kiamat, sampai alam mahsyar, sampai sirat, dan sampai sepanjang kehidupan di akhirat kelak. Amal itulah yang akan menjadi teman setia. Orang-orang yang kita cintai akan tertinggal di dunia ini, apalagi harta-harta yang kita cintai akan tertinggal di dunia ini. Maka Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada kita, fatazawwadu, berbekalah, fa inna khairaz zadi taqwa, sesungguhnya bekal yang terbaik adalah takwa. Bahwasanya perjalanan di negeri akhirat perjalanan yang panjang, tidak sebentar. Dikubur saja sudah lama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat sudah ada dalam kubur ribuan tahun, entah berapa lama lagi sampai hari kiamat. Maka Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu an, ketika datang ziarah kubur, beliau menangis sejadi-jadinya sampai janggutnya terbasahi oleh tangis, oleh air mata. Sampai sahabat bertanya, ya Utsman, kenapa kau menangis begitu luar biasa? Kata sahabat Utsman ibn Affan radhiyallahu an, inilah kubur, pintu pertama perjalanan ke negeri abadi, negeri akhirat. Kalau di sini kita bahagia, setelahnya kita akan bahagia. Tapi kalau di sini sengsara, setelahnya akan lebih sengsara lagi. Makanya mas sekalian, apa yang dikatakan Allah, fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, berbekalah, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Almarhumah Al-Yani Bazliyah memberikan nasihat kepada kita semua bahwa ajal bisa datang kapan saja. Ada kalanya didahului sakit, ada kalanya tidak, ada kalanya yang tua, ada kalanya yang muda. Ajal bisa sampai kapan saja. Maka yang terbaik adalah mempersiapkan apa yang akan kita bawa setelah kematian kita. Tidak sedikit orang yang menyesal sampai akhirat. Mereka bilang, ya laitani, kata mereka di dalam surah Al-Fajr, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Mereka berkata, alangkah kalau dulu, alangkah baiknya kalau dulu aku mempersiapkan amal-amal untuk kehidupanku di akhirat ini. Tapi sudah barang tentu tidak mungkin lagi untuk kembali. Di mana orang yang sudah sampai negeri akhirat tidak mungkin kembali lagi. Tidak ada hidup ulangan. Sebagaimana orang di dunia bisa mengulang ujian, tapi kalau ujian hidup ini gagal, maka gagal untuk selama-lamanya.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan iman dan Islam kepada kita agar kita tidak gagal di dalam menjalani ujian hidup ini, agar kita menjadi orang yang terbaik sebagaimana dikatakan Allah, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jamaah sekalian, Alyani Bazliah binti Dharma 27 tahun, umurnya jauh di bawah saya, separuh dari umur saya, tapi Allah takdirkan Alyani Bazliah mendahului kita. Tentu pelajaran buat kita bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Bila telah datang ajal, maka tidak akan maju ataupun mundur walaupun sesaat. Mudah-mudahan ketika ajal datang kepada kita, kita ditutup oleh Allah dengan tutupan yang baik, yaitu husnul khatimah. Mudah-mudahan almarhumah Alyani Bazliah ini dilapangkan kuburnya, diampuni segala dosanya, ditempatkan di tempat yang mulia, dan diberikan kesabaran buat para keluarga yang ditinggalkannya. Saya kira itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.